Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya akan memaparkan materi tentang materi yang pertama, pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan atau tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks organisasi, kekuasaan tidak selalu berarti paksaan, melainkan kemampuan untuk menciptakan pengaruh positif guna mencapai tujuan bersama. Yang kedua, perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau memaksa orang lain agar mengikuti perintahnya. Perbedaan utamanya terletak pada cara mempengaruhi orang lain dan sumber pengaruhnya. Kepemimpinan muncul karena kepercayaan dan teladan, sedangkan kekuasaan muncul karena otoritas dan wewenang. Kepemimpinan menciptakan kerjasama dan loyalitas, sementara kekuasaan bisa menimbulkan kepatuhan yang bersifat terpaksa jika tidak digunakan dengan bijak. Yang ketiga, dasar-dasar kekuasaan. Menurut French dan Revin tahun 1959, terdapat 5 dasar utama kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legitimate atau legitimate power, di mana diperoleh dari posisi formal atau jabatan dalam organisasi. Kedua, kekuasaan penghargaan atau reward power, berdasarkan kemampuan memberi penghargaan seperti bonus, promosi, atau pujian. Yang ketiga, kekuasaan paksaan atau coercive power, di mana kekuasaan ini bersumber dari kemampuan memberi hukuman atau sanksi jika seorang tidak patuh. Yang keempat, kekuasaan ahli atau expert power, di mana kekuasaan ini diperoleh dari pengetahuan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang. Yang terakhir, kekuasaan referensi, berdasarkan daya tarik pribadi atau karisma yang membuat orang lain kagum dan mengikuti. Yang keempat, kunci menuju kekuasaan. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian, kepemimpinan dan karisma, kemampuan berkomunikasi, jaringan dan relasi atau networking, dan yang terakhir disiplin, strategi, dan perencanaan. Yang terakhir, kekuasaan dan taktik. Pengertian kekuasaan taktik adalah cara atau strategi yang digunakan seseorang untuk memperoleh, pertahankan, dan menggunakan kekuasaan secara efektif dalam mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, ini adalah tindakan praktis yang dilakukan untuk mencapai pengaruh dalam organisasi, kelompok, atau lingkungan sosial. Adapun tujuan penggunaan taktik kekuasaan yang pertama untuk mempengaruhi keputusan orang lain, untuk memperkuat posisi atau kedudukan dalam organisasi, untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan, dan yang terakhir untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok secara efektif. Itulah materi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.